Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Ririn Arianti. Saya adalah peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mereview mata pelatihan isu-isu kontemporer yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, beliau menyampaikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah revolusi industri, yang kemudian adalah radikalisme dan terorisme, dan yang ketiga adalah narkoba. Untuk revolusi industri adalah suatu era di mana pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah dan segala sesuatu dapat terkoreksi dengan baik. Kita bisa mengajar, kemudian melakukan pertemuan tanpa harus dengan cara-cara yang konvensional. Kita bisa melakukan pertemuan walaupun orangnya ada di rumah, tapi bisa menggunakan layar HP atau layar laptop yang disambungkan dengan internet. Nah, kemudian ini akan mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah di mana segala sesuatu menjadi lebih mudah, segala sesuatunya menjadi lebih cepat, dan jarak serta waktu tidak akan menghalangi kita untuk bertemu atau melakukan suatu pertemuan. Tapi kelemahannya adalah apabila di daerah tersebut jaringannya kurang, nah kemudian tidak semua orang bisa memahami kemajuan teknologi, maka akan terkendala dengan revolusi industri ini. Nah, yang kedua adalah radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme adalah suatu pemahaman terhadap suatu ideologi, paham, kemudian agama yang menurut dia paham yang dianut itu adalah yang paling benar, sehingga orang-orang yang di luar paham yang dianut adalah salah dan memaksakan kehendaknya, pemahamannya kepada orang lain. Nah, yang ketiga kita mempelajari mengenai perkembangan peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Kalimantan Utara sendiri sebagai satu wilayah perbatasan menjadi daerah darurat narkoba. Hal ini dikarenakan banyaknya jalur masuk peredaran narkoba itu. Ada 1.400 jalur tikus, sehingga walaupun kita sudah melakukan dengan baik, BNN, polisi, kemudian itu bea cukai sudah menutup jalan itu, tapi karena banyaknya tadi jalan tikus, masih mudah orang dari luar untuk memasukkan narkoba ke Tarakan. Seperti itu. Dan ini perlu sekali kerjasama dari pihak internasional maupun dalam negeri untuk mencegah penyebaran ini. Selain itu juga generasi pemuda kita, di mana untuk narkoba, kemudian paham radikalisme, biasanya di sini yang disasar adalah generasi pemuda. Nah, ini harus dijaga. Dengan mempelajari mata kuliah ini, saya bisa jadi lebih memahami konsepsi perubahan lingkungan. Jadi kita lebih memahami bahwa perubahan adalah keniscayaan dan kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, karena jika kita tidak menyesuaikan diri, maka kita akan tertinggal. Kemudian saya juga jadi lebih tahu bagaimana mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam keberlangsungan NKRI, seperti tadi contohnya narkoba, terorisme, radikalisme. Nah, kemudian juga saya bisa menerapkan teknik analisis isu kontemporer dalam pelaksanaan tugas-tugas PNS. Jadi, bagaimana sih cara kita mengatasi masalah? Ketika ada masalah itu, maka akan kita
atasin dan kita cari strategi pemecahan masalahnya. Nah, rencana aksi yang akan saya lakukan ketika nanti saya menjadi dosen akan menjadi garda terdepan yang akan mencegah paham-paham seperti radikalisme, terorisme, narkoba, dan korupsi yang ada di lingkungan pendidikan. Memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik, kepada anak-anak PA saya, kepada mahasiswa saya, agar mahasiswa saya pun terhindar dari paham-paham yang dapat isu-isu komplementer ini, isu-isu kontemporer ini yang negatif yang beredar di masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.